pokok persoalan kan ijazah itu. Seorang Jimli Asidiki, lalu Komarudin Hidayat, Susno Duaji, belum lagi yang lain-lainnya lah ya. Itu kan bicara jauh-jauh hari bahwa kalau saja ijazah itu ditunjukkan udah selesai. Di meme yang di mana namanya di media sosial itu malah disebutkan kalau mau memenjarakan RRT dan siapapun orangnya gampang, tinggal tunjukkan saja ijazahnya, selesai itu mereka dipenjara semua. Nah, dari narasi-narasi yang dibangun tadi, saya melihat memang ada inkonsistensi. Hal-hal seperti ini yang dipaksakan pada publik, bukan kepada RRT. Kalau RRT udah finish, seperti kata Dr. Tifa, ini persoalan bukan persoalan ijazah asli atau palsu lagi. Buat kami, kata Dr. Tifa, buat saya, Dr. Tifa, dia bilang persoalan ijazah asli sudah tuntas, sudah kami tuangkan based on science, ya, dengan buku yang dahsyat itu 702 halaman itu ya, Jokowi White Paper. Tapi seperti kata Bung Refli tadi, ini ada upaya bagaimana polisi khususnya menggiring opini publik, ijazahnya ada dan asli dan sudah kami tunjukkan kepada RRT. Ini hal-hal yang dipaksakan saya kira, tapi upaya-upaya seperti ini tidak berhasil. Pertama karena publik jauh-jauh hari sudah berdiri bersama RRT dan kawan-kawan, ya kan? Udah bolak-balik tuh kita baca narasinya, apalagi Bang Said juga bolak-balik hadir memberikan dukungan statement moral dan segala macamnya. Ini nama-nama yang menurut saya nama-nama yang kredibel dan berintegritas ketimbang dibandingkan dengan polisi sebagai institusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Refli Harun, si keren cadas. Nanti gantian mereka di sini semua. Ya, sebetulnya kalau kita ikuti cerita ini kan barang gampang. Saya pagi tadi bacakan Twitternya Dr. Tifa. Yang Dr. Tifa menulis dalam Twitter cukup agak panjang. Ditulis bahwa gelar perkara permainan ilusi transparansi. Ya, itu saya bacakan, saya jadi konten tadi pagi sebelum saya kemarin. Dan memang saya baca per kalimatnya itu sedih gitu. Dan saya merasa tertolong dengan postingan Dr. Tifa itu karena saya qadarullah nggak sempat hadir di sepanjang pemeriksaan itu. Bang Said juga nggak betul biasa aja ada ya. Lagi sibuk kenduri Bang Said kemarin. Jadi bagaimana dia cerita diminta sejak awal itu namanya ijazah supaya ditunjukkan, tapi baru ditunjukkan pada. Jadi Dr. Tifa dalam akunnya itu menyebut bahwa dia minta sejak awal ditunjukkan, tapi setelah 6 jam setelah lelah fisik dan psikis baru ditunjukkan, dan itu pun cuma 10 menit, itu pun hanya boleh melihat, dilarang meraba, memegang, apa lagi ya, melihat, jangankan bicara soal observasi dan sebagainya seterusnya, itu nyaris nggak mungkin lah ya. Nah ini kan tadi seperti kata Refli bilang, ada semacam, saya menyebutnya penggiringan opini, bahwa seperti kata Dr. Tifa, ini polisi sudah transparan loh. Gelar perkara khusus ini juga diselenggarakan atas permintaan secara resmi tim penasihat hukum dan RRT-nya untuk dilakukan gelar perkara. Walaupun ternyata itu cuma permainan ilusi transparansi. Kenapa disebut begitu? Karena bagaimana pokok persoalan, saya nggak bermaksud masuk area hukum ya, karena sama sekali nggak paham. Pokok persoalan kan ijazah itu.
seorang Jimli Asidiki, lalu Komarudin Hidayat, Susno Duaji, belum lagi yang lain-lainnya lah ya. Itu kan bicara jauh-jauh hari bahwa kalau saja ijazah itu ditunjukkan udah selesai. Di meme yang di mana namanya di media sosial itu malah disebutkan kalau mau memenjarakan RRT dan siapapun orangnya gampang, tinggal tunjukkan saja ijazahnya, selesai itu mereka dipenjara semua. Nah, dari narasi-narasi yang dibangun tadi, saya melihat memang ada inkonsistensi. Masih ingat ketika para termul Projo ya, yang dipimpin oleh masih siapa namanya mantan Mensos-Menkop, bukan Mensos-Menkop itu si Budi Ari dengan azwannya datang ke sana, lalu mereka katanya di ruang tamu ditunjukkan ijazahnya, dan kemudian dia pada wartawan, kami ditunjukkan itu asli gitu. Gimana caranya Jokowi bisa menunjukkan ijazahnya kalau ijazahnya sejak tanggal 23 Juli kata Bung Al-Katiri tadi sudah ada sama polisi. Ya, bukan, ya kan? Bukan kata Al-Katiri tetapi kata polisi yang di GPK. Ya, diingatkan lagi sama beliau tadi. Saya lupa arsip filenya. Al-Katiri ingatkan sejak tanggal 23 Juli sudah sama polisi. Jadi bagaimana itu ijazah simsalabim bisa mondar-mandir gitu kalau benar-benar ditunjukkan padahal barangnya ada di tangan polisi. Jadi bagaimana inkonsistensi ketika ada di acara talkshow polisi juga katanya ditunjukkan ijazah aslinya di televisi itu. Jadi hal-hal seperti ini yang dipaksakan pada publik, bukan kepada RRT. Kalau RRT udah finish, seperti kata Dr. Tifa, ini persoalan bukan persoalan ijazah asli atau palsu lagi. Buat kami, kata Dr. Tifa, buat saya Dr. Tifa, dia bilang persoalan ijazah asli sudah tuntas, sudah kami tuangkan based on science ya, dengan buku yang dahsyat itu 702 halaman itu ya, Jokowi White Paper. Tapi seperti kata Bung Refli tadi, ini ada upaya bagaimana polisi khususnya menggiring opini publik, ijazahnya ada dan asli dan sudah kami tunjukkan kepada RRT. Yang walaupun kata Dr. Tifa, saya harus beradu dengan puluhan kepala. Saya nggak tahu gimana kejadiannya tuh. Kalau dideskripsikan, apakah berdesak-desakan begitu? Itu ijazah taruh di meja gitu. Iya, saya terangkan sedikit ya. Jadi ijazah itu ditaruh di meja pimpinan. Kita tahu bahwa meja pimpinannya itu di sudut meja kan itu panjang kan? Itu hanya ada 3 kursi. Nah itu di sudut di sayap sebelah kanan. Jadi di kursi, kalau dari kiri kursi ketiga. Di situ lalu kita mendekati kursi itu dan ya dengan beberapa orang hanya bisa 2 orang yang bisa melihat dari dekat. Karena begitu ada orang di misalnya di sini melihat dari dekat, ya yang lainnya menyembulkan, meninggikan badan atau ngintip dari samping dan lain sebagainya. Nah yang bisa melihat betul Mas Roy, kemudian dengan Dr. Tifa. Kita cuma di belakang-belakang juga. Jadi kita tidak bisa melihat secara kasat mata, apalagi menyentuh. Nah, gitu. Dan itu dilakukan pada setelah diskusi semua bubar, setelah 6 jam lah kira-kira. Setelah 6 jam, ya. Memang Dr. Tifa berangkat begitu di akhir-akhir diskusi bergelar perkara tadi. Nah, ini hal-hal yang dipaksakan saya kira, tapi upaya-upaya seperti ini tidak berhasil. Pertama karena publik jauh-jauh hari sudah berdiri bersama RRT dan kawan-kawan, ya kan? Udah bolak-balik tuh kita baca narasinya, apalagi Bang Said juga bolak-balik hadir memberikan dukungan, statement moral segala macamnya. Ini nama-nama yang menurut saya nama-nama yang kredibel dan berintegritas ketimbang dibandingkan dengan polisi sebagai institusi. Rekam jejaknya terlalu banyak manipulasi ya. Pada kasus KM50, kasus Sambo, kasus yang lain-lainnya mereka memanipulasi fakta, bukti, rekayasa dan sebagainya. Yang kedua, publik juga sudah percaya betul bahwa orang-orang yang disebut termul, mau projo, mau segala macam itu hanya bayaran, relawan kekuasaan. Dan ini semakin nyata ketika terjadi bencana di Sumatera. Mereka tidak tampak sebagai relawan bencana, karena mereka memang konsentrasinya relawan kekuasaan. Ini membuat kualitas informasi dari mereka itu diabaikan. Kalau kita di media itu kan dulu kan pemberi keterangan itu kan punya otoritas. Otoritas itu ditentukan dari beberapa hal. Pertama keilmuannya atau kepakarannya, kedua posisinya, jabatannya, kedua pengalamannya, rekam jejaknya. Nah, pada mereka ini rekam jejak yang sudah
sama sekali nggak bisa dipercaya. Dan pada titik ini saya kira RRT, para penasihat hukumnya dan yang lainnya 5 tersangka lain ini jauh lebih kredibel sebagai sumber informasi. Jadi jungkir balik informasi yang mereka sampaikan, saya rasa bukan akurasinya, kredibilitasnya sangat rendah kalau nggak mau disebut nol. Begitu, sementara, makasih.